Saya berusia 23 tahun. Saya merupakan korban pembunuhan yang terjadi di Subang. Halo sahabat semua, terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Dan tak henti-hentinya saya selalu mendoakan buat kita semua, semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta keberkahan rezeki tentunya. Seperti biasanya sebelum saya tidur, saya berdoa dulu. Setelah saya berdoa, saya berdiam diri, fokus, dan selalu bersyukur melalui jiwa raga saya, melalui telepati spiritual saya. Terkadang saya melihat beberapa makhluk ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, dan ketika itu pula terkadang juga saya terbawa oleh arus dimensi yang sangat berbeda dengan dimensi yang kita alami saat ini. Terkadang itu melalui mimpi, dan terkadang pula itu saya melalui fokus spiritual saya. Tiba-tiba malam itu tuh agak berbeda aja, karena malam itu kok saya itu pembawaannya selalu merasa sedih aja gitu loh, selalu merasa sedih, dan tiba-tiba air mata menangis. Dari kejauhan saya mulai melihat ada sosok yang asing di mata saya. Nah, dari situ saya mulai membuka diri untuk dia. Mungkin saja itu adalah makhluk Tuhan yang membutuhkan atau mau memberikan sesuatu jangan atau pesan lah, seperti biasanya makhluk-makhluk astral yang lainnya gitu. Sedikit demi sedikit dia sudah mulai mendekati, dan saya sudah mulai mendekat juga. Nah, ketika itu wajahnya itu agak samar-samar, tapi dari raut wajahnya dia menampakkan wajah yang sangat sedih karena dia meneteskan air mata. Tiba-tiba dia langsung mengucapkan, "Tolong saya." Terus saya menjawab dengan batin saya, "Ya, saya siap untuk membantu kamu." Terus dia tuh memperkenalkan namanya. Nah, dari situ dia memperkenalkan namanya, "Perkenalkan namaku Amalia Putri. Saya berusia 23 tahun. Saya merupakan korban pembunuhan yang terjadi di Subang." Dan memang saya merasakan bahwa di dalam kematian ini memang korban ini memang sungguh kayak tidak tenang gitu loh ya, kayak merasakan sesuatu yang tidak plong gitu loh, karena sampai saat ini pelaku atau tersangka pembunuhan dari korban tersebut itu belum terungkap dan belum ada yang ditangkap atau dipenjara gitu. Jadi saya mengatakan kepada jin korin yang menyerupai arwah tersebut, saya bilang, "Oh iya, saya paham, kamu mau didoakan." Nah, setelah itu saya doakan Al-Fatihah buat dia, karena saya beragama muslim dan dia juga beragama muslim. Jadi saya mendoakan korban tersebut, dua korban tersebut. Terus dia bilang, "Terima kasih banyak." Dia menangis dan dia bilang, "Tolong saya." Saya bilang, "Iya, saya tolong kamu dan saya siap untuk membantu kamu. Ada apa gitu loh, tolong telusuri." Dan karena dia tahu bahwa saya dalam keadaan berfokus, berdiam diri, bermeditasi spiritual batin saya, menyelami penyelarasan alam semesta gitu loh. Terus dia bilang, tolong buka fakta yang sebenarnya." Nah, dari situ saya mulai merasa kasihan, dan saya bilang, "Ya, saya siap sesuai dengan apa yang saya paham, sesuai seperti biasanya sebelum saya tidur saya berdoa, saya bersyukur." Kemudian saya itu berdiam diri, fokus di satu titik. Nah, di mana di satu titik itu benar-benar saya tembus pada waktu kejadian tersebut. Saya melihat pada waktu itu, dan saya tiba pada malam hari. Saya datang di situ jam 8 malam. Saya datang jam 8 malam. Setelah saya datang di daerah kejadian tersebut, saya merasakan memang sudah ada hawa-hawa yang mencekam gitu. Nah, ketika ibu anak dan ini saya nggak tahu, karena saya nggak telusuri ibu dan anak ini dari mana gitu loh. Dia datang memakai mobil sih, setelah itu dia langsung masuk ke kamar masing-masing. Di situ saya melihat, tetapi kalau bilang saya itu masuk ke dalam kamar atau bagaimana, tidak boleh, karena memang ada batasnya di mana saya harus melihat atau mau menelusuri suatu kejadian. Ketika itu saya melihat dua pengendara motor yang sama-sama berdempekan. Nah, setelah itu saya melihat dua pengendara motor ini tiba-tiba singgah di depan rumah korban sekitar jam 12 malam ya. Nah, setelah dia singgah di rumah korban,
saya melihat lagi yang satunya menyalakan motornya dan kembali melaju, dan yang satu ini tidak menyalakan motornya tetapi didorong ke arah samping gitu. Nah, setelah saya melihat yang mendorong ke arah samping itu, dia berjalan kaki dan memasuki sebuah rumah. Saya nggak tahu rumah yang mana ya, saya nggak boleh juga terlalu menjabarkan bahwa rumah yang kanan atau kiri. Intinya saya melihat dia mendorong motor, terus dia tuh memarkirkan motornya mungkin di depan rumah kerabatnya atau rumahnya atau apa ya, terus dia masuk ke dalam sebuah rumah. Nah, setelah dia memarkirkan motornya, terus dia masuk ke dalam rumah, salah satu rumah, uh, saya melihat orang ini ya ada keterkaitan dengan hubungan keluarga atau orang terdekat dari korban. Tetapi di sini saya belum menjabarkan bahwa apakah dia pelaku atau siapa gitu loh ya. Tiba saatnya pada pukul 1:30 di sini saya melihat kembali motor yang tadi yang pertama yang singgah itu, dia tuh kembali ya, dia tuh sendiri mengendarai motor. Ketika itu dia yang tadi motor yang satu yang memarkirkan motornya, terus dia masuk ke dalam satu rumah, kembali menemui si pengendara motor yang tadi itu yang sudah melaju kembali. Nah, setelah itu dia naik, dibonceng, terus dia pergi ke suatu tempat, saya nggak tahu di mana tempatnya itu, dan di situ saya belum curiga bahwa apakah ini pembunuhnya atau apa gitu. Nah, saya masih di luar dan saya masih melihat suasana pada malam itu, dan memang pada malam itu sangat mencekam banget, hawanya sangat negatif banget, dan sampai kali saya mau pulang untuk minum ya, untuk kembali ke jiwa sadar saya. Karena tadi saya bilang dalam hati saya sayang banget kalau saya meninggalkan ini dan saya tidak melihat secara detail kronologis, bayangan kronologis pada malam itu. Nah, setelah itu beberapa saat setelah si pengendara motor itu sudah berboncengannya melaju ke suatu tempat, kembalilah dia pulang di tempat tersebut ya, yang tadi pas waktu dijemput dia kembali. Nah, setelah itu dia memarkirkan motornya di samping motor yang tadi yang masuk ke dalam rumah ini. Nah, setelah itu parkir motornya, tiba-tiba yang pengendara motor ini yang agak orang bisa saya bilang bahwa umurnya ya 50 tahun ke atas lah ya, dia mulai mendekati rumah korban. Setelah itu dia masuk lewat belakang. Nah, entah kenapa tiba-tiba pintu yang belakang itu seketika dia tuh langsung kunci, pintu belakang itu langsung terbuka. Nah, setelah terbuka pintu belakang, masuklah si boncengan tersebut. Ini ciri-cirinya orang ini dia tuh berwatak anak, bisa dibilang pemuda ya, terus enggak kurus juga, enggak gemuk juga, wataknya sederhana ya, perwatakannya badan sederhana. Terus menyusullah si pemuda tersebut masuk lewat belakang. Saya melihat itu si bapak-bapak tersebut masuk pertama, setelah itu menyusullah si pemuda tersebut lewat belakang. Yang saya lihat, bayangan yang saya lihat, dan sekali lagi apa yang saya informasikan ini merupakan penelusuran spiritual fokus saya melalui telepati batin saya. Jadi ini betul-betul apa yang saya alami, dan ini tidak boleh juga jadi acuan karena saya cuma menyampaikan informasi yang sesuai dengan apa yang saya alami dan apa yang saya telusuri. Nah, setelah kronologis tersebut, di sini juga saya mendapat informasi kembali dari Jin Korin arwah dari Mustika Amalia Putri. Setelah itu saya masih beberapa malam setelah beberapa malam berusahalah saya kembali untuk berkomunikasi kembali dengan Jin Korin dari almarhumah Mustika Amalia Putri. Nah, setelah itu saya bercerita tentang apa yang saya lihat, bayang-bayangan yang saya lihat dari tempat kejadian.
dia mengangguk-angguk aja. Setelah itu barulah dia bercerita ke saya kalau sebenarnya kasus ini sebenarnya ada apa ya, kayak ada dendam, tapi dendamnya ini sama si apa ya, kayak pemuda ini gitu loh. Pemuda ini menaruh dendam sama orang tua atau Ibu Tuti Suhartini ini, menaruh dendam kepada Ibu Tuti Suhartini atau ibunda dari almarhumah Mustika Amalia Putri, yang salah satu juga jadi korban. Si pemuda tersebut ketika melancarkan aksinya, dia sempat mau memperkaso ya si Mustika Amalia Putri, tetapi dicegat oleh si orang tua tersebut. Ya mungkin karena biar ya saya nggak tahu kenapa dicegat gitu loh. Nah setelah itu mulailah dia berteriak si Mustika Amalia Putri ini. Nah terbangunlah almarhumah Ibu Tuti Suhartini. Nah karena panik, nah dari situlah mereka melakukan eksekusi pembunuhan tersebut. Seperti itu kronologis dan fakta yang saya bisa ungkapkan di video kali ini, Pak, dan semoga video ini bisa menjadi acuan buat kepolisian untuk mengungkap fakta-fakta terbaru dari kasus pembunuhan di Subang ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur, keberkahan, rezeki tentunya berlimpah ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.